Buat talk show selanjutnya, itu akan membahas tentang pesona keanekaragaman hayati Taman Nasional Bali Barat. Bagaimana, sudah bisa terhubung? Halo, selamat sore. Oh, selamat sore, akhirnya masuk juga Bapak Heri Kusumanegara. Apa kabar beserta seluruh... Alhamdulillah baik. Semoga semuanya yang ada di Bali pada sehat semua ya Pak ya. Amin. Baik. Pak, hari ini kita akan mengajak Sobat Hijau di seluruh Indonesia untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Bali Barat. Mungkin beberapa orang taunya Bali itu ya di Kuta gitu kan, ke Canggu, ke Seminyak. Nah, kita pengen mengajak seluruh masyarakat Indonesia ini juga untuk berkunjung dan berwisata ke Taman Nasional yang ada di Bali Barat. Boleh dibantu dijelaskan ada apa saja di sana? Silahkan Pak Heri. Dulu rekan-rekan sobat Festival Taman Nasional di seluruh Indonesia, salam hangat dari Taman Nasional Bali Barat. Ya. Ucapkan terima kasih juga pada para peserta yang sudah menyempatkan hadir di acara talk show kita tentang pesona. Banyak nih, ada yang dari Papua juga. Halo, selamat sore. Ada dari Aceh, Jawa Barat, Bali. Selamat sore juga. Menjelang petang, ya. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya berkunjung di stage kita di Taman Nasional Bali Barat. Sebelumnya, perkenalkan, saya selaku moderator di sini untuk memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri saya, nama saya Heri Kusumanegara sebagai fungsional PEH di Taman Nasional Bali Barat. Nah, untuk mengenal lebih jauh Taman Nasional Bali Barat itu seperti apa, saya tidak sendiri di sini. Tentunya didampingi dengan dua narasumber kita yang sudah berpengalaman di bidangnya. Kita sambut yang pertama Bapak Gebiar Andiono, SSI, MSI. Beliau adalah Bapak Kasubag TU Taman Nasional Bali Barat. Yang kedua kita sambut Bapak Ali Purwanto, SHUD, MSD. Beliau adalah Kepala Seksi PTN Wilayah 1 Jembrana, ya. Jadi pada kesempatan sore ini kita nggak sendiri, jadi bertiga akan menjelaskan tentang potensi keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Nah, sebelum kita jelasin nih, gimana Pak ya supaya kita menghangatkan suasana, kita mulai dulu tentang ini. Sebelum kita mulai acara ini, kita yel-yel dulu gimana Pak ya? Salam konservasi seperti biasa Pak ya. Hitungan ketiga ya. Salam konservasi boleh kita bilang huha seperti biasa. Gimana ya? Teman-teman audiens yang ada di seluruh Indonesia, sama-sama kita salam konservasi, yel-yelnya salam konservasi. Huha. Kita mulai ya. Salam konservasi. Huha. Sekali lagi ya. Biar semangat. Salam konservasi. Huha. Baik Pak ya, jadi Pak Gebiar, Pak Ali, saya ucapkan selamat datang di Taman Nasional Bali Barat. Nanti kita diskusi. Saya tanya Pak, apa kabarnya nih Pak nih? Alhamdulillah baik-baik. Kita dari Barat juga akan mengucapkan selamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Di sini sudah sore ya, selamat sore. Ya, Pak Gebiar, gimana kabarnya Pak Gebiar? Alhamdulillah baik. Saya juga mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat sore menjelang malam di sini. Baik ya. Jadi tadi udah perkenalan juga sama narasumber dua yang ada di depan stage kita kali ini. Jadi kan ya, sebelum memulai acara saya menetapkan tema. Ada tiga tema besar nih yang akan kita bahas pada acara talkshow diskusi kali ini, Pak. Yang pertama, tema yang pertama
yaitu tentang pengelolaan wisata di Taman Nasional Bali Barat. Dan yang kedua, tema kedua adalah biodiversity atau keanekaragaman hayati di Taman Nasional Bali Barat. Yang ketiga yaitu tentang kultur atau budaya yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Nah, untuk membantu memvisualisasi dari 3 tema besar tadi, kita akan coba nih Pak, akan kita coba tampilkan virtual clip berupa video yang akan diputar setelah ini. Tapi sebelum itu, nanti kepada semua pengunjung, Bapak Ibu hadirin yang sudah mengunjungi stage kami, pada akhir nanti setelah penutupan pemutaran film ini akan ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab terkait tentang pengelolaan wisata di Taman Nasional Bali Barat. Nah, silakan Bapak Ibu hadirin semua, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak-Bapak yang ada di depan bersama kami, nanti akan kita bahas. Pertanyaan apa saja terkait pengelolaan wisata alam, terkait biodiversity-nya, terkait budayanya. Silakan ketik dan kirim ke chat yang sudah disediakan oleh panitia. Menariknya nanti 5 penanya pertama nanti panitia akan menyediakan hadiah. Nah, hadiah atau souvenir yang disediakan oleh Taman Nasional Bali Barat. Pak Ali, Pak Gebiar, hadiahnya apa nih Pak? Yang udah disediakan ini Pak. Ada berupa apa nih Pak? Ada tumbler. Mana Pak tumblernya ini Pak ya? Tumbler. Tumblernya ini. Nah, ini tumblernya ada logo Taman Nasional Bali Barat. Jadi semua pengunjung Bapak Ibu hadirin semua, kalau nanti mengajukan pertanyaan silakan. Nanti dapat tumbler gratis loh, nggak bayar. Silakan mengajukan pertanyaan setelah nanti pemutaran film. Ada lagi apa Pak Ali? Apa ini ya? Kaos nih, bagus banget nih. Nah, kaos dari Taman Nasional Bali Barat Pak ya. Tuh, kaosnya ada logo Jalak Balinya Pak. keren. Silakan Pak ya. Jadi silakan, ada kaos juga ada masker. Nah, ini untuk masa pandemi. Jadi ada masker, logonya Taman Nasional Bali Barat. Silakan. Yang terakhir ada tas. Keren ini. Nah, tote bag, asik. Untuk belanja supaya nggak gunain sampah plastik, nggak gunain kantong kresek. Nah, bisa gunain ini. Single use. Asik, keren. Jadi itulah. Jadi pada saat akhir nanti ada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah mengikuti kegiatan ini. Silakan ajukan pertanyaan. Kepada 5 penanya pertama akan diberikan hadiah souvenir. Nanti panitia akan kontak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ini. Nah, tidak lupa juga di akhir acara nanti akan ada kuis Pak ya. Ada kuis, nanti Bapak narasumber di sini akan bertanya beberapa pertanyaan. Siapa cepat, dia dapat hadiah yang tadi sudah disampaikan tadi. Nah, kuisnya ya gampang-gampang aja, makanya nanti simak video-video yang akan kita sampaikan nanti, terkait tentang pengelolaan wisata di Taman Nasional Bali Barat, terkait biodiversity-nya, dan terkait budayanya. Silakan disimak, disiapkan pertanyaannya, dan siapkan jawaban untuk kuis yang akan disampaikan oleh kedua narasumber. Tentang kegiatan wisata alam atau adventure di Taman Nasional Bali Barat. Pada panitia silakan bisa dimulai tentang video adventure Bali Barat. Kita juga dapat berkeliling menggunakan perahu dari masyarakat loh. Terdapat 3 pulau kecil yang bisa kita kelilingi dengan perahu, yaitu Pulau Kalong, Pulau Burung, dan juga Pulau Gadung. Karangsewu sangat cocok dikunjungi bersama keluarga di akhir pekan, menghabiskan waktu bersama, serta menikmati keindahan panorama alam.
Sekarang kita bergeser ke Semenanjung Prapat Agung. Di sini terdapat hamparan pantai pasir putih yang panjang bersebelahan dengan hutan musim. Selain pantainya yang indah, terdapat beragam satwa yang dapat dengan mudah kita jumpai. Rusa, babi hutan, beragam jenis burung pantai, dan masih banyak satwa lainnya. Tapi ingat ya, jangan memberi makan satwa liar yang ada. Pantai di sini sangat cocok untuk bersantai serta melihat panorama alam di ujung barat Pulau Bali. Hai Sematon Konservasi, kali ini kita akan berpetualang. Hai Sematon Konservasi, kali ini kita akan berpetualang melihat keindahan satwa-satwa yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Lokasi pertama yang saya kunjungi adalah Grojogan, yang terletak di dekat Desa Wisata Blimbing Sari. Di sini, kita dapat menikmati sejuknya suasana hutan dengan gemercik air terjun. Terdapat beragam jenis kupu-kupu, capung, dan juga burung.
hutan konservasi. Pulau Menjangan merupakan destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat. Keindahan bawah laut di perairan Pulau Menjangan menjadi daya tarik utama. Terdapat 8 spot snorkeling dan diving di perairan Pulau Menjangan dengan keunikannya masing-masing. Selain keindahan bawah lautnya, jalan-jalan di Pulau Menjangan juga seru loh. Terdapat Pura Suci yang menjadi destinasi wisata religi serta aktivitas persembahyangan bagi umat Hindu. Ayo berwisata ke Taman Nasional Bali Barat. Ingat, jangan ambil apapun kecuali gambar, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang terima kasih masih stay bersama kita di stage Taman Nasional Bali Barat. Tadi udah kita saksikan bersama 3 video virtual trip di Taman Nasional Bali Barat. Yang pertama tentang adventure di Taman Nasional Bali Barat, kaitannya dengan petualangan wisata alam di Taman Nasional Bali Barat. Dan yang kedua tentang keanekaragaman hayati atau biodiversity di Taman Nasional Bali Barat. Dan yang ketiga tentang keindahan Pulau Menjangan dan juga kaitannya dengan kearifan lokal yang ada di sana dengan adanya pura yang ada di sana. Nah, jadi tiga video itu yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Ini kita tiba saatnya kita akan review video virtual trip yang tadi sudah ditonton bersama-sama. Kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah menyaksikan, silakan siapkan dan ajukan pertanyaan kepada kami untuk nanti kita bahas sama-sama. Ya, jadi yang pertama nih Pak Gebiar, nah tadi kan udah disampaikan nih Pak ya di video yang pertama, jadi ada wisata kunjungan ke Taman Nasional Bali Barat ini. Tadi ada yang bertanya juga, bagaimana sih aksesnya Pak untuk ke Taman Nasional Bali Barat? Soalnya kan kalau kita mendengar Taman Nasional itu, namanya Taman Nasional kan kesannya seperti hutan, aksesnya susah. Kalau Bali Barat sendiri untuk menuju akses wisata itu seperti apa? Apakah susah atau gimana? Mohon dijelaskan dari mana ya? Silakan Pak Gebiar untuk yang pertama, pertanyaan pertama. Ya, Taman Nasional Bali Barat ini mungkin kalau dari Denpasar memang agak jauh ya. Cuman kalau teman-teman semuanya berangkat dari Banyuwangi itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam, 1,5 jam. Tapi kalaupun teman-teman berangkat dari Denpasar, jadi menggunakan pesawat dari Denpasar, itu juga pemandangannya dari Denpasar sampai ke Taman Nasional Bali Barat itu tidak kalah indah. Jadi merupakan suatu adventure juga ya, dari perjalanannya, kemudian juga di Bali Barat sendiri aksesibilitasnya juga relatif lebih bagus
lebih enak, banyak akomodasi, banyak transportasi yang bisa lewat. Jadi sangat mudah untuk mencapai Bali Barat. Wah, berarti gampang sekali Pak ya untuk sangat mudah. capai ke Taman Nasional Bali Barat, jadi bisa dijangkau lewat udara juga bisa dari Denpasar ke sini juga, perjalanan juga bagus, dan juga bisa lewat Banyuwangi juga Pak ya, lewat laut juga, jadi akses sarana prasarana juga udah memadai. Jadi silakan pada Bapak Ibu hadirin yang ingin berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat, kita tunggu kedatangannya di Taman Nasional Bali Barat. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, untuk ini ke Pak Ali nih kayaknya nih Pak. Tadi kan udah disampaikan di video nih Pak. Jadi untuk wisata objek Karangsewu, kebetulan wisata Karangsewu ini berada di wilayah pengelolaan seksi pengelolaan wilayah 1. Kebetulan Pak Ali yang membidanginya nih Pak. Ada pertanyaan dari Nia Lestari nih. Mau tanya dong tentang Taman Nasional Bali Barat, khususnya Karangsewu. Bulan apa sih yang paling bagus ke sana, dan apakah suka hujan? Dan cocoknya menginap di mana yang paling dekat dengan Taman Nasional Bali Barat? Nah, ini pertanyaan dari netizen yang sudah bergabung Pak. Monggo silakan dijawab Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik ya, karena pengunjung itu yang ditanyain ya apa yang menarik gitu ya, dan bulan-bulan atau hari-hari apa, bulan-bulan apa yang bisa menikmati paling indah. Jadi sebelum ke sana kita sampaikan, Karangsewu itu sebuah objek wisata, dia di Teluk, namanya Teluk Gilimanuk. Kalau mas-mas, mbak-mbak ini berkunjung lewat darat dari Jawa Timur, dari Banyuwangi, itu nanti menyeberang pakai kapal feri. Dari situ akan terlihat keindahan Taman Nasional secara umum dari kapal feri. Nah, itu ada sebuah teluk masuk. Nah, di dalam kawasan teluk itulah terhampar yang namanya Karangsewu. Jadi dia ada perairan, juga ada hamparan daratnya itu lebih didominasi savana, di Heri. Jadi untuk yang di laut Bri Heri, sekarang ini saya jelaskan nih supaya lebih lengkap gitu ya. Kalau di laut itu mas-mas mbak-mbak semuanya pengunjung itu bisa menikmati keindahan perairan. Termasuk di dalamnya itu adalah nanti biodiversitasnya, ekosistemnya, mangrove. Masih lengkap, masih baik, dan ada 3 pulau di dalam teluk itu. Jadi cukup banyak variasi yang bisa dilakukan di wisata perairan. Nah, setelah di perairan, itu namanya di daratan. Di daratan ini unik sekali. Dua-duanya pada musim baik hujan maupun musim kering, dua-duanya memiliki keunikan sendiri. Dan indah di masing-masing. Musim hujan ada keunikan tersendiri, musim kemarau juga ada keunikan sendiri. Apa tuh Pak? Kalau musim hujan nih ya, ya, itu kalau kita datang ke sana itu yang pertama menyambut tuh hamparan rumput hijau bagaikan permadani. berarti kayak ini dong. Sementara di ujung sana bagaikan cerminnya. Namanya tadi itu. Wah, keren. Ya, tuh karpet kayak lapangan bola kayak gitu. Di depannya ada teluk, jadi kayak cermin. Wah, keren sekali. Jadi enak ya, musim hujan juga Musim enak. hujan Pak. itu ya, jadi di situ pasnya kalau musim hujan. Kalau musim pasnya kalau musim hujan. Kemarau, kalau mau apa nih? Ya kalau mau Afrika kecil-kecilannya yang paling kecil gitu ya. Nah, ini bisa nih kita bermainnya di situ kering keruntang sampai coklat gitu. Berarti Afrika Pan Bali, Pak. Bisa. Kemarau seperti di Banget. sekali kayak gitu. Betul. Panas dong, Pak. Tentunya. Nah, di situ kan di musim kemarau juga tidak akan Tapi ada shelter di sana, Pak ya, untuk pohon kayak gitu. sudah cukup lumayan memadai fasilitas ya baiklah fasilitas yang ada
ada shelter. Kalau kita bilang Bali, ya, ada juga untuk warung makan minuman, itu masyarakat yang diain. Jadi masyarakat bisa jualan di sana, Pak? Bisa, kelompok masyarakat mereka. Tidak perlu khawatir. Dan tentunya aksesnya ini paling gampang tadi Pak Biar bilang tadi ya. Nah, Dekat aja Pak ya, dari jalan raya itu Pak ya. Dekat aja Pak. langsung dari pelabuhan nyabrang 5 menit gak ada, plus masuk Karangsewu. Tadi juga Pak disampaikan tuh ditanya hotel yang paling enak. Kalau mau nginep di mana Pak? Apa di hotel di mana? Mohon rekomendasinya. Kayaknya Pak Mia nih mau berkunjung nih Pak. Oke. Ini harus sampai ini dia nih. Kalau bermalam di mana ini? Mau bermalam buka tenda, asik juga kita punya bumi perkemahan, nggak jauh dari situ. Berarti backpacker, pencinta alam bisa camping. Bisa. Camping bisa. Oh, bisa camping di Taman Nasional. Kalau ingin bermalamnya tidak kemah, ada homestay. Homestay masyarakat itu. Masyarakat ya Pak yang kelola ya Pak ya. Berarti sekitaran Taman Nasional di Gilimanuk itu Pak ya. Betul. Dia juga kelompok binaan Taman Nasional itu yang nyediain homestay itu. Berarti nggak usah susah-susah payah para netizen yang ingin berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat. Kalau mau berkunjung ke Taman Nasional bisa camping bisa, ataupun bisa check in di homestay yang ada di sekitar Taman Nasional Bali Barat. Homestay sudah dibina dari binaan Taman Nasional Pak ya. Wah, Termasuk guide-nya juga. pemandunya juga ada. Juga. Ada pemandunya juga Pak. Oh, lengkap kita. Ya. Tapi kalau yang ingin juga tidak di homestay, ya lengkap di Gilimanuk namanya ini ya. Ada hotel, ada ya apalagi ya, paling tidak hotelnya juga masih layak lah. Jadi tergantung budget kita, budget traveler kita, blogger-blogger, traveler netizen yang ingin ke Bali Barat, disesuaikan dengan kondisi keuangan. Kalau mau camping silakan, mau ngikut homestay yang dikelola masyarakat silakan, hotel juga kelas, mulai dari kelas bintang berapa tuh Pak ada Pak di Gilimanuk? Kelas 2 lah itu kayaknya bintangnya ya. Berarti kelas melati ada. Melati ya, ada, kelas betul. melati. Ya, nah udah siap nah. Jadi Tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Ini Pak, ini juga karena ini tadi kita lihat Pak, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan tadi melihat video-video yang sudah ditayangkan, jadi banyak sekali netizen dari berbagai daerah yang sangat ingin sekali tertarik ke Taman Nasional Bali Barat. Ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Nah, dari netizen Suci Pirani, nah untuk unit Jalak Bali tadi yang biodiversity, video biodiversity, apakah untuk Jalak Bali sudah bebas diperjualbelikan? Nah, dan apa bisa Jalak Bali itu dibawa ke luar Bali? Nah, itu pertanyaan yang netizen sering tanyakan Pak. Nah, baik offline maupun sering, ini pertanyaan sering ditanyakan. Bisa nggak sih Jalak Bali diperjualbelikan? Nah, kebetulan nih Pak Ali nih di sesi 1 juga ada buruh curik Bali. Kita tanya deh ke pemangkunya yang punya curik Balinya nih. Bisa nggak Pak nih Pak diperjualbelikan curik Bali di Taman Nasional Bali Barat? Pada prinsipnya curik ini saya mau ini nih nambahin wawasan dulu nih sama teman-teman semua ya. Nah, ini. Nanti kalau udah setelah ini kita nyebutnya jangan Jalak Bali ya. Nah, kita nyebutin curik Bali sebagai bentuk penghargaan, penghormatan kepada Pulau Bali yang hanya dunia ada namanya burung endemik Pulau Bali. Curik Bali. Dulu Jalak Bali, Sekarang curik Bali. namanya udah ganti. Nah, disahkan oleh Kementerian LHK. Oke. Kalau curik Bali di Taman Nasional dalam kawasan saja nggak boleh ya Pak Kebiar ya? Ya, Boleh Nggak dijual, Pak? boleh. Boleh dijual. Kalau di dalam kawasan tentu saja dilindungi. Betul. Tidak boleh diperjualbelikan, ditangkap, apalagi dibawa keluar. Oke, ya betul. Nah, untuk itu gimana nih kalau ada masyarakat yang ingin memanfaatkan? Nah, itu tentunya itu harus melalui penangkaran, betul. Nah, untuk itulah
supaya tidak terjadi gangguan jurik Bali di dalam habitatnya, dalam kawasan Taman Nasional. Taman Nasional Bali Barat melakukan upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat, bagaimana mereka juga mendapatkan manfaat dari adanya jurik Bali. Caranya melalui pembinaan kelompok-kelompok masyarakat di desa penyangga itu, Bli. Berarti di desa sekitar Taman Desa Nasional. sekitar Taman Nasional yang langsung berbatasan. Binaan dari Taman Nasional juga. Betul. Dibina untuk apa nih Pak? Bikin kelompok apa nih Pak? Nah, kita secara garis besar di Taman Nasional Bali Barat ada 3 nih ya di sumber kelompok itu ya. Namanya juga bagus ya, Manuk Jege. Di Kelurahan Gili Manuk ada juga kelompok Bali Lestari namanya. Dan ada lagi satu yang namanya di desa Glibik Sari. Paksi Sari Merte. Dari ketiga ini semuanya kategorinya berhasil secara penangkaran. Namun demikian penangkaran itu kita harus ngikutin aturan prosedur yang berlaku. Nah, jadi kalau sudah nanti penangkaran tentunya kita harus legal dong. Kalau menjual masa dibina nggak legal. Nah, jadi para penangkar itu akan mendapatkan izin penangkaran dulu dari Balai KSDA, bukan Taman Nasional ya. Itu udah jelas ya Bu Suci ya. Udah jelas kalau jalak Bali, kalau yang di Taman Nasional tidak bisa dijual belikan, tapi yang bisa diperjualbelikan itu dari penangkaran. Nah, pihak Taman Nasional membina kelompok masyarakat yang ada di desa penyangga untuk membentuk penangkaran jurik Bali, tapi di luar Taman Nasional. Dan harus ngurus perizinannya di KSDA Pak ya? Di KSDA Bali. Izin penangkaran keluar, supaya bisa diedarkan, mengajukan lagi namanya izin peredaran tumbuhan dan satwa liar. Udah dapat izin penangkaran, terus dia udah berhasil nih menangkar benangkarnya. Betul. Dia kalau ingin menjual harus punya izin Edar. Yang Oh. dikeluarkan oleh BKSDA. Baru boleh jualan, mau dibawa kemana boleh. Jangan kan Tapi kalau tadi netizen Ibu Suci ini kalau mau beli bukan beli ke Taman Nasional Pak ya? nggak boleh. Tapi belinya kemana? Ke penangkar tadi, Penangkar. ke masyarakat. Yang legal loh ya, yang legal ya. Masyarakat dapat income dong Pak. Jelas Dari jual beli itu ya. Manfaat dari kita. Ada manfaat dari jual beli burung itu ya. Dan itu memang legal Pak ya. Legal. Ada sertifikatnya. Oh harus. Kalau nggak ada itu berarti ilegal. Termasuk apa ini? Cincin. Cincin. Itu tandanya nanti kalau nggak bercincin bisa ditangkap. Ada cincin, cincin sama ada sertifikatnya Pak ya. Jadi Bu Suci udah clear. Kalau burung jurik Bali yang bisa diperjualbelikan itu hasil penangkaran. Penangkarannya ada banyak di sekitaran Taman Nasional juga, di desa penyangga ada kelompok binaan Taman Nasional, kelompok burung, terutama burung jurik Bali yang sudah punya izin penangkaran dan juga sudah punya izin edar. Jadi silakan nanti kontak-kontak nanti kita kasihkan jika tertarik. Jadi bisa diperjualbelikan dan juga bisa dibawa ke luar Pulau Bali Pak ya. Se-Indonesia. Tentunya. Karena dalam negeri loh ya yang penting izinnya. Jadi harus dilengkapi perizinan apa Pak? Surat angkut satwa dalam negeri Pak. Tentunya nanti itu teman-teman BKSDA yang akan memfasilitasi kalau sudah ada peredaran atau jual beli. Baik Pak, ini diskusinya menarik sekali Pak. Jadi masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan nih Pak ya. Jadi ada satu lagi dari Pak ini nih Pak. Ini menarik sekali Pak Alvin Jafar nih. Ini untuk Pak Gebiang di arah-arahnya nih Pak. Bagaimana Pak rencana pengembangan atau strategi konservasi Taman Nasional di masa pandemi untuk menarik pengunjung datang ke Taman Nasional Bali Barat nih. Silakan Pak, strateginya udah seperti apa sih yang dilakukan selama masa pandemi ini? Kan kemarin sempat ditutup Pak ya? Sempat ditutup, tapi nanti terus kita buka lagi nih. Nah strateginya seperti apa tuh? Ya, jadi memang kita tidak mengharapkan adanya pandemi ini ya. Ini saja kita bermasker semua karena memenuhi protokol kesehatan. Jadi walaupun kita mungkin dengan teman-teman semua di sana berjauhan, tapi kita di sini bertiga juga berada di ruang ini sehingga ini agak berjaga jarak dan juga pakai masker. Nah, untuk wisata di Taman Nasional Bali Barat ini sempat ditutup pada awal pandemi
untuk mencegah penularan yang lebih besar. Kemudian juga kita melaksanakan protokol-protokol kesehatan, pembersihan desinfektan ke seluruh kawasan, ke tempat-tempat pintu-pintu masuk. Nah, kemudian pada saat kementerian itu memutuskan bahwa salah satu kegiatan wisata alam mempunyai risiko yang paling kecil dari penyebaran COVID ini, dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat, kemudian sarana-prasarana kebersihan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, penyediaan masker, itu kita mulai buka, tentu saja dengan kuota agar masyarakat tidak berdesakan di satu tempat. Dibatasi Pak ya? Dibatasi pengunjung dalam satu waktu. Melalui call center kita mendaftar dulu pada tanggal segini akan masuk. Nah, kemudian kita juga memberikan himbauan-himbauan terus-menerus untuk mengenakan masker, menjaga jarak, kemudian juga selalu mencuci tangan. Kita memberikan tempat-tempat cuci tangan dan juga adanya hand sanitizer. Nah, Pak, berarti sudah jelas ya untuk netizen yang tadi bertanya tentang strateginya. Jadi pihak Taman Nasional sudah menyediakan ya, mengantisipasi dari kegiatan itu COVID tadi itu sendiri ya, udah sarana prasarana udah disiapkan, dan juga ada pembatasan pengunjung, ya ada kuotanya, dan setiap yang masuk itu harus diukur suhu tubuhnya. Kalau demam disarankan untuk tidak masuk, ataupun batuk, pilek, nah, sebaiknya istirahat dulu di rumah, sehat baru melakukan aktivitas berlibur. Keren tuh. Jadi teman-teman netizen silakan kami tunggu di Taman Nasional Bali Barat untuk berwisata, maupun itu baik virtual maupun langsung datang langsung ke kawasan. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Gopjak bisa online dan juga bisa langsung. Yang jelas ada pembatasan kuota pengunjung. Jadi silakan kalau bisa lebih dulu online dulu, telepon lewat call center itu lebih bagus. Ya Pak ya. Nah, ada lagi nih Pak. Nih terutama banyak sekali nih teman-teman netizen di seluruh Indonesia bertanya terkait tentang Curik Bali nih Pak. Ini maskot burung kita nih Pak, burung Curik Bali. Ada yang bertanya, burung Curik Bali sekarang ini dari Arimaya melihat keberhasilan Taman Nasional Bali Barat yang saat ini dalam konservasi Curik Bali sudah berhasil. Apa sih yang menjadi faktor utama untuk meningkatnya populasi Curik Bali di alam? Nah, silakan nih Pak. Apa sih yang faktor utama yang menyebabkan Curik Bali berhasil meningkat di alam? Data terakhir kita kan udah banyak nih Pak ya. Lebih dari berapa tuh Pak? Silakan Pak Ali. Oke, nanti dilengkapi ya sama Pak BTU. Jadi saya kira kalau faktornya nggak bisa berdiri sendiri ya. Ini satu kesatuan ekosistem gitu ya, untuk menuju satu keberhasilan pengelolaan Curik Bali di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Pertama, tentunya kita punya yang namanya sanctuary ya. Kita punya sanctuary Curik Bali. Disitulah pusat pertamanya kita memproduksi populasi Curik Bali. Di sana, di sanctuary itu akan menghasilkan anakan-anakan Curik Bali. Nah, berpusat dari situlah nanti akan menjadi kelanjutannya untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Nah, tentunya sebelum dilepaskan juga ada perlakuan khusus dong kita. Jadi kita punya namanya kandang adaptasi habituasi ya sebelum dilepas, untuk mengadaptasi sekitar dia sudah kenal. Nah, tentunya dari situ nggak bisa lepas yang namanya habitat. Jadi faktor perlindungan. Nah, jadi di perlindungan di sini sangat menentukan, baik itu perlindungan habitatnya, berarti kita ya harus mengamankan seluruh area habitat, Ya, tidak boleh kebakaran. Betul. Menyediakan pakan. Sering kebakaran nggak Pak di Taman Nasional Bali Barat? Alhamdulillah Aman ya tahun ini ya, di luar daerah jelajah ya. Nah, tentunya yang kedua perlindungan ini jenisnya sendiri nih. Jangan sampai ada yang namanya perburuan. Apa ini? Memasang perangkap apa nih namanya ini kalau udah Curik Bali dibohongi sama ulut namanya apa di Bali ini ya? Getah dia. Getah. Getah itu ya. Betul. Nah,
pertama perlindungan habitat dan perlindungan jenisnya. Nah, tentunya kalau sudah begitu, kita akan lakukan namanya pengawasan, monitoring. Iya, kalau kita nggak monitoring gimana kita bisa tahu hari ini Curik Bali mau buat sarang di mana? Hari ini dia sedang lagi musim bertelur, bagaimana? Jadi teman-teman Taman Nasional sampai segitunya, Pak. Setiap hari pagi dan sore untuk melakukan monitoring dan dilaporkan terus. Monitoring Curik Bali setiap hari. Berarti ada monitoring harian, Pak ya? Iya, betul. Yang sudah dilepas liarkan di Curik Bali hasil penangkaran, hasil santuari, hasil stocking itu dilepas liarkan, ada metode tertentu, ada habituasi, terus juga di monitoring, diamankan dan juga dimonitoring. Dan jangan lupa juga faktor tadi ada pelibatan masyarakat yang mereka juga menangkarkan. Berarti ada peran masyarakat Nah, di situ, peran Pak, ya? masyarakat di situ mereka nggak akan ngambil lagi di alam. Oh, Jadi mereka akan karena apa, Pak? sudah mendapatkan manfaatnya. Nah, Itu selain menjual itu juga menjadi objek wisata. ini menarik, nih, Pak. Jadi mereka sadar bahwa Curik Bali ini dengan adanya di alam di objek wisata, itu mereka lebih mendapatkan manfaatnya daripada hanya ngambil jual saat habis lama-lama. Jadi faktor-faktor tadi yang menentukan keberhasilan Curik Bali tidak hanya dari internal di dalam sendiri, Pak, ya? Betul. Ya. Jadi ada faktor luar nih. Eksternalnya Eksternalnya ada, nih, Pak. terutama saudara kita yang ada di Desa sekitaran tadi. Taman Nasional ini ikut terlibat. Ikut terlibat. Mereka support, Pak, terhadap kegiatan. Sangat support. Contoh nih ya. Di Gilimanuk ini Curik Bali itu sudah sampai yang namanya di luar kawasan itu pelabuhan Iya. dan di perkampungan. Itu udah di luar hutan Taman Nasional. jauh dah keluar dia. Ke desa, ke masyarakat. Ke desa, ke masyarakat. Itu nggak diambil, Pak. Nah, itulah keberhasilan kita mengedukasi ya kemarin ya. Jadi masyarakat kita sosialisasi, edukasi gitu. Wah. Sehingga menjadi malah jadi apa? Objek Ya, daya tarik di Berarti masyarakat itu wisatawan sendiri. yang datang ke sini ingin melihat Curik Bali, Ya, bisa melihat burung Curik Bali di desa, Di di desa, kampung-kampungnya. iya. Masyarakat dapat manfaat dari oh iya. Tuh, nah itu ya, jadi teman-teman udah dijawab ya. Jadi itu jawabannya. Jadi itulah faktornya, ada dua, internal dan eksternal. Tadi udah disampaikan sama Pak Ali sama Pak Kerja. Ada pertanyaan lagi nih, ini menarik. Oh, ini pakai bahasa Inggris nih, Pak. Oh, ini apa orang luar apa enggak? Tapi ini saya gimana ya? Kalau Kalau bahasa translate Inggris nih, ya. Dari namanya dari Desi Armani Putri, tapi kayak orang Indonesia. Tapi dia pakai bahasa Inggris. Hi, my name is Desi Putri Rothschildi. Wah, keren. Namanya ada Rothschildi. Wah, namanya ada Rothschildinya, keren. Berarti dia udah nama-namanya aja udah kayak nama Latin burung Curik Bali, Rothschildi ini. Dia tanya, I am Jember University student, mahasiswa apa? Mahasiswa dari Jember. Wah, keren. Dia mau tanya, what are the steps and methods to have been and will be taken from national park to increase the interest in physics, especially millennial like me? Wow. Strategi apa sih sebenarnya yang dilakukan pihak Taman Nasional untuk meningkatkan dan minat pengunjung, terutama kaum milenial nih, Pak? Gitu. Apa sih yang udah dilaksanakan Taman Nasional nih, Pak? Untuk netizen yang masih muda, yang milenial. Oke. Biar nggak orang-orang tua-tua aja kan. Nah, gimana nih strateginya gimana nih, Pak? Biar nih. Ya, mungkin yang paling mudah dan paling utama itu kita sudah mengoptimalkan medsos. Oh, udah ada Ya. akunnya, Pak ya? Sosial media, silakan follow IG-nya. Apa tuh, Pak, IG-nya Taman Nasional Bali Barat, Pak? Yang di Ada ya, IG Taman Nasional Bali Barat ada ya? Silakan di follow aja nanti ya. silakan di follow, bisa dicari IG, ada kemudian ada mungkin bisa ada contekan sedikit. Apa tuh, Pak, IG-nya? Nah, ini IG dan Facebook juga ada, Pak. Facebook ada, di Twitter ada, cuman Twitter kayaknya mungkin belum terlalu aktif. Di IG-nya di Bali_Barat, Facebooknya di Bali Barat National Park, dan YouTube-nya di Bali Barat National Park. Punya YouTube juga tuh, Bu Desi. Ya,
Jadi utamanya kita juga dengan teman-teman kita yang masih muda-muda, pegawai kita itu mengoptimalkan sosial media. Kemudian juga banyak juga kegiatan-kegiatan yang seperti kemah konservasi gitu. Betul. Di tempat Pak Ali ada camp, ada berarti kemah konservasi yang melibatkan anak-anak muda. di situ ajang promosi juga Ya, berarti Pak ajang ya. promosi Ya, Iya. selain kemah, kita juga mengadakan ya beberapa kali nih kayaknya nih, mulai dari kegiatan festival atau jambore fotografi. Nah, di situ nih teman-teman milenial tentunya yang jiwanya adventure tadi, petualangan. Nah, di sini bisa berburu tadi. Tapi jangan pakai senapan, Bi. Wah. Berburunya ya Fotografi pakai kamera dong ya, pakai kamera nih. Gitu. Sekarang udah mulai nih Pak ya, anak-anak muda sekarang yang mulai aktif untuk mengabadikan momen-momen tertentu lewat kamera, lewat fotografi ini. Dan spot-spotnya Ya. sangat akan Ya. kita udah kita akan tunjukkan lah di spot-spot yang bagus nih. Gitu. Waduh, Pak, ini diskusinya menarik sekali nih Pak ya, banyak sekali pertanyaan. Cuma masalahnya kita batasin waktu nih Pak ya, jadi Iya. udah di ujung acara. Masih Ada 25 pertanyaan lagi ini masih ada. banyak, cuma waktunya yang terbatas Pak, karena kita ada waktu untuk kuis nih. Ya udah kalau gitu suruh berkuis aja ya. Ya, Dan teman-teman semua netizen, Bapak Ibu hadirin yang sudah mengikuti talkshow kita di Taman Nasional Bali Barat, silakan berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat ya Pak ya, kita udah buka, tentunya dengan menerapkan standar COVID-19. Dibatasi silakan juga ya, kayak gitu. Nah, seperti tadi arahan kami bahwa sore hari ini di ujung acara kita akan ada kuis nih Pak. Oh gitu. Kuis silakan peserta jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Bapak narasumber yang ada di depan. Jadi nanti Pak Gebjar dan Pak Ali akan memberikan pertanyaan. Pak Ali 2, Pak Gebjar 2 memberikan 4 pertanyaan. Nanti netizen silakan untuk menjawab pertanyaannya, nanti akan mendapatkan hadiah. Nanti panitia akan mencatat siapa yang jawab dan akan dimontas sama panitia. Silakan untuk Pak Gebjar dulu nih. Pak Gebjar silakan, ada pertanyaan Pak. Silakan Pak untuk netizen. Mungkin yang mudah saja dulu ya. Apa nama burung yang endemik di Taman Nasional Bali Barat sekaligus menjadi lambang dari Balai Taman Nasional Bali Barat? Wah, mudah banget tuh, mudah banget. Apa nama burung Pak ya? Ya, Yang endemik dan ikonik nih. Nama burung endemik Taman Nasional Bali Barat. Jawabannya udah ya? Udah jawab siapa nih yang jawab nih? Wah, selamat untuk Dena ya. Nah, jawabannya benar, namanya Leocopsa rothschildi, nama burung endemik Curik Bali. Nanti panitia akan kontak untuk mendapatkan hadiahnya. Terima kasih Bu Dena. Pertanyaan kedua, Pak Gebjar, silakan. Pali dulu. Pali dulu ya, Pali dulu. Oh gitu. Ya, Oke. Jadi udah lihat film lah ya? Udah Pak. Kalau filmnya menarik, ini sederhana saja nih pertanyaannya nih. Tadi sempat lihat satwa di air aja. Ada yang bertanduk dan ada yang nggak bertanduk di tadi itu. Iya. Nah, Ada yang bertanduk, ada yang nggak bertanduk. Bertanduk nih. Iya. apa nama satwa liar tersebut tadi? Yang bertanduk. Yang bertanduk tadi itu. Kalau di film memperhatikan nih. Iya. Nah, Di biodiversity tadi ya. iya. Dan apa bedanya jantan dan betinanya? Oh, udah itu aja nih. Kalau melihat tadi nih. Keren. Nah, pertanyaan Pak Ali kalau tadi nyimak, apa nama hewan yang bertanduk tadi? Nah, apa namanya? Dan apa bedanya jantan dan betina? Silakan. Ada yang menjawab nggak nih? Ada yang jawab apa ya? Itu jawabannya apa tuh? Waduh, Ada yang jawab? belum ada yang jawab nih. Pak Ali mungkin pertanyaannya agak susah. Iya, katanya mau menikmati Ada yang jawab apa? keindahan. Oh, ada ya? Apa Ada jawab itu, apa, Pak. Pak? Apa, Pak? Nggak tahu, kelihatan. Udah ada? Mana nih? Jawabannya adalah, nah ini harus tahu nih, rusa atau nama lainnya juga menjangan. Nah, Pak, karena nggak ada yang jawab, Pak Ali Nggak ada nih. hadiahnya dibalikin lagi. Oke. Ganti lagi pertanyaan, Pak Ali. Waduh, gimana? Gimana, Pak Ali? Pertanyaan selanjutnya, Pak Ali. Oh, kalau gitu, oke lah, yang paling gampang aja Yang lah ya. gampang, ya. Spot atau
objek wisata di mana di dalam Taman Nasional Bali Barat kalau kita ingin menikmati keindahan bawah laut. Nah, gimana nih? Tadi kan udah jelas nih. Tadi tuh, ayo Ikan-ikannya cepat-cepat. bagus, terumbu karangnya bagus. Gimana tadi? Kalau lihat film tadi mesti Tuh, jelas sekali Pak, Tahu. tadi disebutin. Jawabannya ada yang jawab tadinya? Ada? Jadi kalau teman-teman netizen, Bapak Ibu hadirin yang masih aktif, masih stay di channel kita, di page kita Taman Nasional Bali Barat, tadi udah diputar video tentang bawah laut. Nah, pertanyaan dari narasumber kita, apa nama lokasi untuk melihat keindahan bawah laut? Nah, Iya. nama pulau, apa ayo nama pulau? Ah, dibantu. Nah, kasih kisi-kisi Pak, kasih kisi-kisi untuk dapatkan hadiah sebenarnya. Iya, Apa nama pulau di Taman Nasional Bali Barat untuk melihat keindahan bawah laut? Waduh, dibantu nih sama Ada yang Abidnya jawab ini. nggak? Nih. Suci. Apa nih jawabannya nih? Jawabannya Pulau Menjangan, Pak. Oke, betul. Selamat ya, Suci, nanti di kontak panitia untuk mendapatkan hadiah dan souvenir. Oh, Selanjutnya nih, Pak. Selanjutnya kita ada waktu 2 menit lagi, jadi ada 2 pertanyaan untuk netizen. Silakan, Pak. Gebiar. Mungkin bisa disebutkan 2 jenis mamalia yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Wah, gampang sekali. Tadi netizen kalau tadi udah ngeliat video Biodiversity, pasti ngeliat banyak mamalia yang berseliweran di video tadi. Sebutin 2 aja mamalia yang ada di 2. Taman Nasional Bali Barat. 2. Siapa cepat dia dapat hadiahnya. Ya, udah ada yang jawab panitia? Wah, selamat untuk Joshua. Apa nih jawabannya? Apa Jawabannya jawabannya? apa tuh? Babi sama rusa ya, babi Ya. sama rusa. Ya, betul. Betul. Betul Pak ya, betul Pak jawabannya. Jawaban 2. Ya, 2 aja. Oh, dua. Babi hutan dan rusa timur. Jadi selamat untuk Joshua, jawabannya udah benar. Dan Pak Joshua layak untuk mendapatkan souvenir dari Taman Nasional Bali Barat. Terakhir nih Pak Ali, dari Pak Ali, pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan terakhir untuk netizen. Siapa cepat saya dapat? Nah, sih. Oke, pertanyaannya untuk kalau tadi sempat nyimak penjelasan saya, objek wisata di mana yang bisa menikmati di 2 musim. Wah. Yang tadi nih ya kan, musim hujan juga keren, Asik. musim Ya. kemarau juga keren. Tuh, di mana tuh netizen? Objek wisata di mana yang bisa dilaksanakan di 2 musim? Musim hujan keren, musim kemarau juga asik. Di mana tuh? Aksesnya gampang. Aksesnya gampang. Ya. Nah, Di fotonya lagi mana nih? Oh, dekat pelabuhan lagi gitu kan tadi ya. Pelabuhan. Iya. Dekat pelabuhan. ada yang jawab Arya? Nah, ini dia Pak Arya. Nah, Pak Arya jawab di Karangsewu ya. Jawabannya benar nih Pak Arya, dari mana ini? Jauh banget nih. Wah. Oke, Iya. betul. Betul Pak Arya, betul jawabannya. Iya. Pak Arya ya, wah. Baik ya, karena waktu Pak ya, Ya. jadi kita harus tutup diskusi talk show kali ini terkait tentang pesona Taman Nasional Bali Barat. Terima kasih juga kepada para netizen, kepada para Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di acara talk show kali ini, memeriahkan acara sore hari kali ini. Sedikit ulasan bahwa selama pandemi COVID Taman Nasional Bali Barat ini kita membuka ya Pak ya, Taman Nasional Bali Barat masih tetap buka untuk kegiatan wisata dan itu pun terbatas, ada kuotanya dengan protokol yang COVID ya seperti itu. Jadi silakan teman-teman netizen yang ingin berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat, kita tunggu kedatangannya via online. Dan sedikit quote dari saya selaku moderator, biarkan burung terbang bebas di alam. Nah, keren Pak ya? Keren. Biarkan burung terbang bebas di alam. Itu yang paling penting, terutama burung juluk Bali dan burung-burung lainnya yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Asik. Saya Heri Kusuma Negara selaku moderator dan Bapak kegiatan Diono. dan Bapak Ali Purwanto. mengucapkan selamat sore, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam konservasi. Ya. Pramad Santi. Santi Om.